Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Simposium 11 KONAS ke-19 Perhati KL 2022. Saya Rana Mufidah sebagai MC dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara Simposium 11 KONAS ke-19 2022. Dengan tema Emergence of Invasive Fungal Infections in Upper Airway. Untuk memadu sesi ini, kami undang moderator Dr. Retno Wardani, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher, subspesialis rhino konsultan. Untuk Dr. Retno, kami persilakan untuk memulai acara. Dr. Robert dan Dr. Daisy Anggraini akan saling berkolaborasi seperti kita melakukan teamwork dalam praktek klinik sehari-hari mengenai penata laksanaan jamur sinusitis jamur invasif. Dan yang sebenarnya message-nya untuk kita adalah ini adalah suatu pembelajaran anatomi. Karena sinusitis jamur invasif harus dilakukan pembedahan dan pembedahannya kadang-kadang sangat ekstensif tanpa ada landmark yang jelas. Artinya kita belajar tentang anatomi hidung, dinding lateral dan sinus paranasal. Tanpa penjelasan lebih panjang lagi, saya persilahkan Dr. Robert Sinto, staf dari Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Tropik Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSCM, untuk mempresentasikan PowerPoint-nya dan berbagi ilmunya. Kita akan mulai dari hal yang bersifat general, kemudian nanti Dr. Desi akan masuk pada hal-hal yang bersifat lebih spesifik lagi. Silakan Dr. Robert. Senior saya yang banyak memberikan kesempatan pada kami semua untuk ikut belajar bersama. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan pada kami dari Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi untuk ikut berpartisipasi, menyampaikan materi dan nanti berdiskusi. Pada pagi hari ini kami senang sekali diundang untuk ikut berkolaborasi karena pada prinsipnya nanti kita akan melihat di dalam tata laksana penyakit infeksi jamur invasif, dalam hal ini rhinosinusitis invasif, itu memang membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana tata laksana dari invasive mold rhinosinusitis. Jadi saya sedikit ubah dari judul karena kalau invasive mold infection itu luas, saya sempitkan karena skop kita adalah mengenai THT, kepala leher, maka saya ubah menjadi rhinosinusitis. Jadi ini adalah outline yang akan saya coba bahas. Yang pertama tentu adalah prinsip umum terlebih dahulu, baru nanti secara spesifik yang dimintakan untuk saya bahas adalah mengenai antifungal. Jadi dari pilihan-pilihan antifungal, apa yang masih bisa kita pilih, dan apa yang tidak dianjurkan untuk dipilih sehingga outcome pasien bisa menjadi lebih baik. Ada berbagai cara klasifikasi dari fungal rhinosinusitis, tapi yang saya gunakan dalam presentasi ini adalah kelompok yang non-invasif dan kelompok yang invasif. Untuk kelompok yang invasif sebetulnya ada 3 kelompok, ada yang acute fulminant, ada yang granulomatous, ada yang chronic invasif. Granulomatous dan chronic invasif itu hampir mirip, keduanya terjadi pada orang yang justru imunokompeten. Jadi kalau acute fulminant itu terjadi pada host yang imunosefisiensi atau imunosupresif, tetapi kalau granulomatous dan kronik itu terjadi pada yang dalam arti kutip relatif kompeten, sehingga perjalanan invasifnya bisa menjadi kronik. Nah, ada 4 prinsip yang harus dikerjakan pada setiap kali kita menangani invasive mold infection, termasuk di dalamnya rhinosinusitis. Yang pertama adalah diagnosis dini. Dan kalau kita bicara diagnosis dini, maka kami sangat membutuhkan peran dari
dokter spesialis THT kepala leher untuk bisa mengidentifikasi infeksi jamur ini secara lebih dini. Dan kepiawaian ini yang kami sangat bersyukur di rumah sakit tempat kami bekerja di Cipto Mangunkusumo, kami banyak menemukan kasus infeksi jamur invasif rhinosinusitis karena memang dari sejawat THT, Dr. Retno dan tim sangat piawai sekali di dalam early diagnosis gitu ya, mencurigai kasus-kasus seperti apa yang memang cocok untuk gambaran invasif rhinosinusitis yang kemudian membawa kemungkinan untuk pemeriksaan diagnosis lebih dini. Nah, dalam segi pandang sistemik, maka ada beberapa host, ada beberapa pejamu yang kami selalu sampaikan ini memang risiko tinggi untuk invasive mold infection, termasuk rhinosinusitis, sehingga kita perlu lakukan pemikiran. Kalau kita bertemu dengan host seperti ini, maka host-host ini jangan dianggap bahwa infeksi jamur biasa, atau oh ini adalah lesi maligna, sehingga dianggap lesi maligna saja, tidak dilakukan approach ke arah diagnosis jamur, padahal host-host ini adalah host yang penting untuk bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah kalau pasien dengan keganasan darah. Jadi tidak semua keganasan darah juga merupakan risiko tinggi, terutama adalah kalau kita bertemu dengan kasus AML. Kemudian kasus MDS dan pasien yang transplantasi sumsum tulang. Nah, secara umum ini adalah host dari hematologik yang harus diperhatikan risiko invasive mold infection. Nah, di dalam literatur, limfoma itu jarang, tetapi beberapa kali kita bertemu dengan NK T-cell lymphoma. Jadi rupanya tidak semua limfoma, tapi beberapa subtipe limfoma itu juga harus dicurigai invasive mold infection. Ini kalau hematologic patient. Nah, di luar dari hematologic patient, maka ada beberapa kelompok lain, seperti pasien-pasien yang penerima solid organ transplant. Jadi kita tahu bahwa transplantasi organ itu menjadi semakin marak di Indonesia, dan sebagai imbasnya tentu tadi kita berpikir bahwa kalau bertemu dengan host seperti demikian yang datang dengan rhinosinusitis, maka pikirkan apakah memang jangan-jangan invasive mold infection. Yang lain lagi adalah high risk inherited immunodeficiency, dan tentu kalau kita ingat immunodeficiency yang dipacu oleh obat ya steroid pada pasien COVID-19 yang kemudian meningkatkan kasus invasive mold infection rhinosinusitis. Ya, jadi ini adalah host-host yang jangan diloloskan. Artinya kalau bertemu dengan host seperti ini, selain kita berpikir invasif infeksi rhinosinusitis karena bakteri, maka jangan lupakan mold. Ya, karena kalau tidak kita pikirkan, kita tidak lakukan pemeriksaan diagnostik, maka lolos. Yang bersangkutan ya tidak diobati atau tidak di-approach sebagai infeksi mold atau kapang. Prinsip kedua selain identifikasi ini adalah reversal of risk factor. Jadi saya taruh ini di awal, karena ini justru kunci-kuncinya. Jangan kita berpikir bahwa lakukan operasi, lakukan anti jamur gitu ya, tanpa kita membereskan dua hal tadi. Identifikasi dini, dan yang kedua risk factor. Risk factor apa saja? Yang pertama adalah kalau dia dalam immunosuppressive medication, maka hentikan atau stop. Jadi pasien-pasien COVID-19 yang tidak terindikasi untuk diberikan steroid, ya jangan diberikan steroid. Atau kalau diberikan steroid, keadaannya sudah mencukupi pemberian steroidnya, segera hentikan. Jadi ini butuh koordinasi dengan dokter tim lain yang memberikan immunosuppressive agent tersebut. Yang kedua, untuk pasien-pasien diabetes mellitus yang mengalami KAD, ketoasidosis, maka kadar gula darahnya, euglikemia yang harus segera tercapai. Yang ketiga adalah neutropeni. Jadi pasien-pasien tadi, AML, pasien MDS, itu sering neutropeni yang kemudian meningkatkan risiko mold, kapang, maka neutropeninya juga harus diatasi dengan pemberian GHSF ya. Dan yang keempat adalah pasien thalassemia yang iron akumulasinya tinggi, itu juga harus diturunkan. Jadi ini menggambarkan, tadi Dr. Retno sudah sampaikan di pendahuluan, pengobatan atau penanganan mold infeksi rhinosinusitis itu bukan satu single expert saja, bukan hanya THT-KL saja, bukan hanya penyakit dalam infeksi saja, bukan hanya yang punya host saja, tapi memang harus kerjasama multidisiplin. Bagaimana kita bisa merestorasi gula darah, menurunkan ferritin, mencegah hiperkoagulasi, neutropenia teratasi. Nah, itu bisa membantu pemulihan dari keadaan rhinosinusitis karena mold invasif. Poin yang kedua, reversal of risk factor.
Ketiga tentu adalah surgical debridement. Jadi jangan menganggap bahwa saya berikan anti jamur lalu masalah selesai. Ya, anti jamur tidak akan bekerja efektif. Mengapa? Karena yang pertama, pada invasif jamur infeksi itu ada trombosis dari pembuluh darah yang mengakibatkan nekrosis dari jaringan. Nah, ini akan mengakibatkan penetrasi antifungal ke area infeksi tersebut menjadi lebih terhambat. Sehingga surgical debridement pada timing yang tepat, saya berikan poin ketiga, memang sulit menentukan waktu yang tepat. Tetapi kalau kita sudah berikan anti jamur, kemudian kita bisa lakukan debridement, maka lakukan debridement. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari debridement, bukan hanya kita bisa membatasi atau bisa mengeluarkan source control saja, tapi kita bisa melakukan diagnosis histopatologi. Dan kita bisa melakukan diagnostik mikrobiologi termasuk di dalamnya fungal. Dan hati-hati kalau bertemu dengan fungal, maka tidak semua fungal itu menyebabkan invasif. Jadi sering kami diskusikan, kalau kita bertemu dengan candida pada lesi yang dicurigai rhinosinusitis, maka jangan tertipu dengan hanya candida saja. Karena candida secara alami harusnya tidak mengakibatkan destruksi. Jadi kalau kita bertemu dengan kasus invasif, bertemu dengan temuan jamurnya hanya dalam arti kutip candida, maka kita rule out yang lain. Apakah kita lakukan biopsi kurang dalam? Apakah ada underlying disease yang lain? Apakah ada keganasan? Apakah ada jamur lain yang menumpang? Gitu ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan mikrobiologi dengan lebih ekstensif, dan itu akan membutuhkan bantuan dari sejawat bedah sekaligus melakukan debridement. Ya. Jadi itu poin yang ketiga untuk surgical debridement. Oke, baru yang keempat tentu antifungal pilarnya ya. Jadi tadi diagnosis dini, reversal dari risk factor, kemudian lakukan surgical debridement, baru di dalamnya adalah pemberian antifungal. Nah, antifungal apa yang bisa kita pilih? Nah, ini akan saya kupas dengan lebih dalam mengenai bagaimana cara kita memilih antifungal pada kasus rhinosinusitis invasif yang kita curigai karena jamur. Jadi kalau kita bicara tentang rhinosinusitis fungal yang fulminan, tadi saya sudah kutip, candida itu bukan pilihan utama yang harus kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah kapang atau mold. Dan kalau kita bicara mold, maka ada dua mold besar, yaitu Mucor dan Aspergillus. Dulu memang Mucor kita anggap kasusnya jarang. Tapi makin ke sini makin tinggi, karena memang deteksi dari teman-teman sejawat juga makin tinggi, dan pemeriksaan diagnostik kita, parasitologi juga memang menjadi lebih baik. Nah, tetapi membedakan Mucor dan Aspergillus itu menjadi penting karena pilihan pengobatan empiriknya akan sangat berbeda di antara keduanya. Apa yang bisa kita kerjakan? Yang kita bisa kerjakan selain biopsi adalah kita lakukan pemeriksaan galaktomanan. Galaktomanan memang tidak banyak tersedia di Indonesia, di beberapa tempat bisa ada. Nah, karena itu kalau sejawat banyak menjumpai kasus infeksi jamur invasif rhinosinusitis, maka ini saatnya kita berkolaborasi dengan para klinik, dengan parasitologi klinik atau dengan patologi klinik untuk meminta pemeriksaan galaktomanan. Ya, jadi parasitologi klinik sudah mulai banyak tersebar dan kita bisa bekerja sama untuk bisa menyediakan galaktomanan tersebut. Nah, galaktomanan ini akan positif pada kasus Aspergillus, tetapi akan negatif pada kasus mukormikosis. Sehingga kalau hasilnya negatif, maka kita bisa dalam arti kutip mengecilkan kemungkinan mukor. Tetapi kalau kasusnya positif, masih mungkin dua. Apakah dia aspergillosis murni, atau ini koinfeksi Aspergillus dan mukor, yang pada beberapa kasus juga kita jumpai. Karena itu nantinya pemeriksaan kultur dan pemeriksaan direct mikroskopik akan bisa membantu kita memilah apakah ini kapang yang mukor atau ini kapang yang Aspergillus. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena pengobatannya tadi berbeda. Ini adalah skema yang sibuk, busy scheme untuk mukormikosis. Jadi mukormikosis memang pilihan terbaiknya yang bisa dianjurkan sebetulnya kita sudah punya isavuconazole. Ya, isavuconazole itu salah satu pilihan yang sudah tersedia di Indonesia. Selain kita punya amphotericin, yang lebih banyak kita punya amphotericin. Nah, saya akan ceritakan. Amphotericin kalau lihat di guideline ini, maka kalau ada pilihan lain, amphotericin ini bukan amphotericin yang terpilih. Kalau kita mau berikan amphotericin, maka yang dianjurkan adalah amphotericin liposomal. Liposomal amphotericin tidak tersedia di Indonesia. Yang kita punya adalah
konvensional, amphotericin yang sebetulnya tidak dianjurkan. Nah, kalau kita punya isavuconazole, maka kita bisa berikan isavuconazole. Tapi memang isavuconazole harganya mahal dibandingkan dengan amphotericin B, tetapi ada keunggulan isavuconazole, yaitu efek hepatotoksik dan nephrotoksik kan sangat minimum. Berbeda dengan amphotericin B yang pada waktu itu kita belum punya isavuconazole, kalau kita berikan amphotericin B, sering pasien harus menghentikan amphotericin B-nya karena nephrotoksisitas ataupun hepatotoksisitas yang terdapat. Ya, jadi kita bisa pilih isavuconazole. Nah, kalau kita lihat di list ini, maka kita tidak bisa berikan voriconazole untuk pasien mukormikosis. Sebaliknya, pasien dengan aspergillus, maka kita bisa berikan voriconazole atau amphotericin B. Ya, jadi itu yang membedakan. Jadi kalau kita berikan amphotericin B atau isavuconazole, itu bisa untuk aspergillus maupun untuk mukormikosis. Tetapi kalau kita berikan tadi voriconazole hanya bisa untuk aspergillosis saja. Nah, itu di situ adalah keunggulan dari isavuconazole. Nah, sampai kapan kita berikan? Nah, ini sulitnya ya. Jadi treatment should be continued until 3. Yang pertama adalah resolusi gejala. Yang kedua, resolusi dari pemeriksaan mikologi. Dan yang ketiga adalah resolusi dari imaging. Ya, jadi ini yang sulit timingnya. Kita sulit untuk menentukan satu timing khusus karena harus memiliki 3 hal tersebut. Dan lagi-lagi sama seperti diagnosis butuh kerjasama dari klinisi, antar klinisi, menghentikan terapi pun juga butuh kerjasama karena kami dari pemberi antifungalnya butuh guidance dari dokter THTKL untuk bisa melihat apakah memang klinis sudah bersih atau tidak. Dan kami butuh guidance juga dari mikologi, apakah sudah bersih atau tidak. Dan yang ketiga, dari radiologi, untuk melihat apakah memang proses inflamasi di daerah sinus tersebut sudah reda atau belum. Ya. Nah, untuk bisa menyelesaikannya, maka kita bisa menyelesaikan dengan dua step. Yang pertama adalah dosis induksi, yang dilanjutkan dengan dosis konsolidasi. Nah, dosis konsolidasi ini yang butuh waktu memang lama untuk diberikan. Baik, durasinya berapa lama? Tadi kurang lebih akan mengambil waktu 6-12 minggu dan akan sangat tergantung dengan derajat imunosupresi dan ekstensi dari invasif jamur yang terjadi di rhinosinusitis tersebut. Yang lain adalah consideration of secondary prophylaxis. Jadi sesudah kita hentikan, maka jangan langsung dihentikan saja, maka pertimbangkan apakah keadaan imunodefisiensi pada pasien menetap atau tidak, sehingga kita perlu memberikan terapi prophylaxis jangka panjang untuk mencegah rekurensi dari jamur invasif tersebut. Yaitu untuk yang acute fulminan. Jadi berikan anti jamur, kemudian diberi demam, kemudian pertahankan dalam jangka waktu lama sampai terjadi resolusi, pertimbangkan apakah perlu diberikan prophylaxis jangka panjang atau tidak. Itu untuk acute fulminan. Yang kedua adalah untuk yang chronic granulomatous ya. Chronic granulomatous itu terapinya bisa dengan menggunakan voriconazole, tetapi kalau kronik bisa menggunakan itraconazole kalau memang dia aspergillus. Jadi ada satu trial baik membandingkan amphotericin B dengan itraconazole pada chronic invasive fungal sinusitis, dan kronik ini terjadi pada imunocompetent host. Maka kalau kita berikan ampo dan itra, hasilnya kurang lebih sama. Jadi sama baiknya. Jadi kita bisa pilih itra pada yang kronik, tapi itra memang tidak ada trialnya pada acute. Walaupun kalau memang ada keterbatasan, tidak tersedia isavuconazole, tidak tersedia amphotericin B, maka kita bisa pilih itraconazole. Nah, saya dari tadi singgung beberapa jamur, obat anti jamur yang baru, isavuconazole yang lebih nyaman untuk bisa kita pakai. Nah, kalau kita bandingkan, memang isavuconazole ini memiliki keunikan karena dia bisa untuk aspergillus dan bisa untuk mukor. Jadi ada keuntungan kalau kita belum mengetahui spesiesnya, tapi kita memang mencurigai ini adalah infeksi kapang. Isavuconazole tersedia dalam bentuk IP maupun oral, itu keunggulan lain. Kalau amphotericin B hanya IP, sehingga ketika amphotericin B selesai induksi, untuk berubah ke oral itu butuh adjustment lebih sulit. Kalau isavuconazole punya keunggulan lain, dia punya 2 spektrum, dan dia punya 2 sediaan, IP dan oral. Ya, yang harus diperhatikan saja bahwa IP itu 200 mg, oralnya 100 mg, sehingga nanti kalau di-adjust, maka jumlah per kalinya bisa menjadi berbeda.
Kita berikan loading selama 2 hari pertama, 3 kali 200 mg, baru hari seterusnya 1 kali 200 mg. Dan pada beberapa uji klinis, memang hepatik dan renal impairment-nya aman ya, jadi dia tidak perlu adjustment dose pada pasien dengan gangguan ginjal. Ada trial-trialnya saya tunjukkan secara cepat karena waktu kita tidak banyak. Yang pertama kalau dibandingkan Aspergillus, jadi untuk menangani invasive mold disease Aspergillus, maka isavuconazole dibandingkan dengan voriconazole, ini Aspergillusnya, hasilnya sama ya, jadi tidak inferior kalau dibandingkan dengan voriconazole dalam pengobatan rhinosinusitis karena Aspergillus yang invasif. Sebaliknya kalau dibandingkan dengan mukor, memang tidak ada randomized control trial karena mukormikosis kasusnya juga jarang. Tapi kalau dibandingkan pada kelompok subset secara retrospektif, kelompoknya memang kecil, 21 dan yang 11 gitu ya, maka diberikan ISA dan amphotericin B hasilnya sama ya. Jadi tidak perlu merasa inferior ketika kita berikan isavuconazole walaupun trial besar RCT tentu sulit karena kasus mukormikosis jarang di dunia ini ya. Ini adalah grafik terakhir lagi yang saya tunjukkan kalau menghadapi kasus yang campur, yaitu multiple fungal gitu ya, diberikan dengan Aspergillus ataupun tanpa Aspergillus, juga outcome-nya sama ya. Jadi 3 trial tersebut menunjukkan pada kita, diberikan pada Aspergillus dibandingkan dengan voriconazole hasilnya sama, dibandingkan dengan amphotericin B pada mukormikosis yang tunggal maupun kombinasi jamur juga hasilnya sama ya. Jadi kalau tersedia ini adalah pilihan yang menarik pada praktek kita sehari-hari. Saya akhiri prestasi saya dengan kesimpulan bahwa untuk mencapai kesuksesan pengobatan invasif fungal rhinosinusitis, maka yang pertama adalah early diagnosis. Ini butuh kerjasama dari sejawat THT kepala leher. Yang kedua adalah reversal dari underlying predisposing risk factor. Yang ketiga adalah dilakukan debridement secara adekuat oleh teman-teman bedah, walaupun kalau dikatakan itu mudah, tapi dalam prakteknya kalau dokter Retno menceritakan bisa berjam-jam menghabiskan waktu untuk bisa melakukan debridement dengan sangat adekuat untuk bisa mengeradikasi tumor tanpa menimbulkan defek yang semakin banyak pada pasien gitu ya. Jadi ini adalah judgement dari sejawat THT kepala leher. Dan tentu yang keempat adalah secara cepat, tepat, dan durable. Kita berikan long-term antifungal therapy. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Dr. Retno. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada kami. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai trigger dari diskusi kita. Nanti kita akan berdiskusi untuk kasus yang diajukan oleh sejawat. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya kembalikan pada Dr. Retno. Terima kasih Dr. Robert atas penjelasannya secara general yang menghantarkan kita tentang importansi dari kasus sinusitis jamur invasif. Baiklah, kita selanjutnya akan mendengarkan supaya lebih komprehensif adalah bagaimana kita sebagai dokter spesialis THT utamanya adalah melakukan kolaborasi, tentu diawali dengan diagnosis dini, kemudian teknik pembedahan, tips pesan pembelajaran mengenai teknik pembedahan dari sinusitis jamur invasif, dan ketika kita kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dari berbagai disiplin ilmu, bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik supaya penata laksanaan yang diberikan pada pasien kita adalah yang terbaik. Saya persilakan kepada Dr. Desi Anggraini, konsultan rinologi, staf dari THT Rumah Sakit Persahabatan. Ya, Dr. Desi adalah bendahara for life dari Kodi Rinologi. Jadi boleh ganti-ganti ketuanya, tetapi bendaharanya tetap Dr. Desi. Ya, silakan Dr. Desi. Nunjuknya ke mana? Sini. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para guru, profesor, doktor, senior, dan teman sejawat. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membawakan tentang real challenge and case sharing invasive mold infection in upper airway. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lecture dan nanti untuk diskusi kasus akan dibawakan oleh Dr. Dhani, 2 kasus dari RSCM. Tadi judulnya adalah invasive fungal in upper airway. Jadi bentuk invasive fungal upper airway itu yang mayoritas terbesar adalah invasive fungal rhinosinusitis. Definisinya berdasarkan textbook yang dikarang oleh Dr. Gauri Makenkar, beliau adalah rhinologist dari India. Kita tahu bahwa India merupakan negara yang terbesar mengalami ledakan mukormikosis pada tahun 2021, terutama pada kasus COVID. Nah, definisinya adalah apabila ditemukan hifa jamur di dalam mukosa, submukosa, tulang atau pembuluh darah dari pemeriksaan histopatologi, maka diagnosisnya adalah berdasarkan pemeriksaan histopatologi. Kita tahu bahwa mungkin di upper airway kita, dari rongga mulut, hidung, mungkin akan banyak kolonisasi dari spora jamur karena spora jamur ini tersebar di udara, ya. Tapi hifa tidak boleh ada di dalam jaringan. Maka ketika ditemukan adanya hifa, baik itu di mukosa, submukosa, maka kita harus aware bahwa ini adalah suatu infeksi invasif fungal. Dan tadi mungkin sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Robert Sinto, ya. Jadi alhamdulillah saya jadi lebih ringan. Jadi memang untuk yang invasif fungal rhinosinusitis yang akut fulminan itu biasanya angka kematiannya sangat tinggi, bisa mencapai antara 52 sampai 91% dan sering akibat misdiagnose atau delay dalam diagnosis. Nah, inilah yang menjadi tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang dokter THT, tidak hanya dokter rhinologist, tapi juga seluruh dokter THT untuk memiliki kemampuan mendeteksi secara dini, baik dari klinis maupun radiologis, kemungkinan untuk mendiagnosis secara cepat, ya, untuk mencegah kematian. Nah, tadi sudah juga dijelaskan bahwa ada klasifikasi baik jadi rhinosinusitis jamur itu dibagi menjadi invasif dan non-invasif. Yang non-invasif mungkin sering kita temukan yaitu fungus boll, saprophytic dan allergic fungal. Dan kalau yang invasif dibagi menjadi akut fulminan, kemudian kronik invasif dan kronik granulomatous. Nah, yang akut fulminan ini bahkan ada literatur yang menyatakan 52 sampai 91% akan mengalami kematian dalam hitungan hari. Jadi cepat-cepatan antara kita klinisi untuk mendiagnosis dan kita harus bisa mendiagnosis dalam hitungan hari juga. Jadi saya pernah waktu itu pasien saya tidak memiliki amphoterisin B sehingga saya terpaksa merujuk. Waktu itu belum ada isofoconazole, jauh sebelum pandemi. Ketika pasien dirujuk sudah keburu meninggal. Jadi memang ini bergantung dari kecepatan diagnosis kita. Kemudian kalau yang akut, kalau yang akut fulminan bisa meninggal dalam hitungan hari, kalau yang kronik invasif biasanya progresivitasnya berjalan beberapa bulan sampai beberapa tahun. Penyebabnya tadi memang sudah beberapa kali dijelaskan oleh Dr. Robert Sinto. Yang tersering pada akut fulminan adalah black fungus atau mukormikosis. Mukormikosis ini berasal dari kelas Zygomycetes dan yang paling banyak adalah Rhizopus menempati ranking pertama 47%, kemudian mukor itu 18%, sedangkan yang lain cukup jarang ditemukan. Kemudian selain itu juga ada aspergillosis, ya, yang tersering adalah aspergillosis fumigatus. Nah, kadang-kadang tadi seperti yang sudah dijelaskan Dr. Robert, bisa terjadi koinfeksi. Nah, ini akan mempersulit karena kita tahu bahwa pengobatan definitif antifungal antara si mukor dengan aspergillus itu berbeda. Nah, bagaimana pasien bisa terinfeksi sinusitis jamur invasif? Ada beberapa mekanisme. Pertama, inhalasi. Ini terutama yang untuk rhinosinusitis. Kemudian juga bisa dari ingesti, dari makanan. Kita harus berhati-hati karena ada satu penelitian di Kupang mendapatkan mukor dan aspergillus dalam saus tomat. Jadi juga harus berhati-hati dengan makanan yang diawetkan. Kemudian juga bisa dengan implantasi pada kulit dan lain-lain. Nah, ini ya, kalau pada rhinosinusitis biasanya berasal dari inhalasi dari udara yang terhirup karena memang spora jamur ini ada di mana-mana.
Nah, tadi sudah juga dijelaskan pada yang akut invasif itu sering pada pasien-pasien yang imunokompromis. Ya, jadi pada pasien yang kalau di Indonesia atau di India, di Asia itu pada pasien diabetes yang tidak terkontrol dengan kondisi hiperglikemik, ketoasidosis, ya, kemudian juga pasien-pasien keganasan yang mengalami neutropenia, ya, yang sudah diberikan kemoterapi, efek sampingnya adalah neutropenia. Neutropenia ini bisa kita lihat dari pemeriksaan diff count, pemeriksaan sederhana. Hitung jenis, kita lihat persentase neutrofil, kita kalikan dengan jumlah leukosit. Biasanya kalau di bawah 1000 itu disebut dengan neutropenia. Kemudian kalau berbeda dengan di Asia, kalau di Eropa atau Amerika itu biasanya sering terjadi pada pasien-pasien dengan keganasan darah atau transplantasi organ atau transplantasi sumsum tulang. Kemudian juga sering terjadi pada pasien-pasien yang disebut dengan pasien yang mendapatkan steroid dosis tinggi jangka panjang. Nah, ini juga akan mengalami imunosupresi yang menyebabkan pasien menjadi rentan terhadap infeksi invasif fungal. Nah, ini kita lihat patofisiologinya. Sebenarnya kita sendiri, kita semua pasti sudah pernah menghirup spora jamur mukor atau aspergillus, ya. Tapi karena kita punya sistem innate sistem imun response, fungsi dari neutrofil, kemudian juga makrofag dan dendritic cell itu adalah memfagosit spora jamur yang terhirup. Ini yang membedakan kenapa pada fungus ball atau mesotoma dia tidak berkembang menjadi invasif. Disinilah peran fagositosis, kemudian juga ada peran dari ciliary clearance, ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang fungsi neutropenianya berkurang, ya, pada pasien-pasien dengan imunokompromis, maka akan terhambat proses fagositosis dari si neutrofil, makrofag dan lain-lain. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan pada pasien talasemia di mana terjadi free iron yang bebas di dalam pembuluh darahnya tinggi, sedangkan free iron ini merupakan nutrisi makanan buat jamur untuk dari spora berproliferasi menjadi hifa. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kemampuan dari si hifa tadi menembus endotel pembuluh darah dan terjadi penyebaran secara hematogenik. Nah, ini pada tahun 2021 Mei itu kita juga di India dilaporkan terjadi ledakan mukormikosis pada pasien-pasien COVID-19. Kita tahu pada tahun awal 2020 Lancet mengeluarkan protokol bisa memberikan meropenem secara empirik pada pasien-pasien COVID-19 yang berat, ya, jadi sudah RADS, itu kemudian diberikan meropenem dan juga steroid. Nah, ini tentu akan mempersubur kondisi jamur. Jadi maka terjadilah ledakan jamur, terutama di India waktu itu, karena kita tahu pada pemberian steroid pada pasien-pasien COVID akan menyebabkan kondisi COVID diabetik. Ya, jadi tinggi kadar gula darahnya, kemudian ketoasidosis. Kemudian ini akan memicu glucose related protein 78. Ini adalah salah satu reseptor spora jamur di dalam endotel pembuluh darah. Ketika terjadi peningkatan reseptor ini, maka spora jamur tadi akan berproliferasi dengan subur dan akan menembus endotel pembuluh darah dan terjadilah diseminasi secara hematogenik. Oke. Nah, prognosis dari sinus jamur invasi ini berdasarkan stadiumnya. Kalau masih stadium 1, artinya masih terbatas di sinus paranasal, sebenarnya masih angka kesembuhannya, angka kematiannya masih bisa ditekan. Kalau bisa kita diagnosis dengan segera. Namun kalau sudah masuk stadium 2, di mana sudah terjadi infeksi ke dalam orbita, biasanya akan cepat progresi menjadi intrakranial. Karena di sana ada arteri oftalmika dan beberapa arteri yang lain yang akan menjadi jalan untuk masuk ke intrakranial. Biasanya dari stadium 2 itu akan cepat ke stadium 3. Maka disinilah kita cepat-cepatan untuk mendiagnosis apabila masih stadium 1 biasanya survive pasiennya. Nah, ini beberapa clinical symptom gejala pasien. Biasanya pasien itu datang dengan hidung tersumbat disertai dengan ingus yang kehitaman atau keabu-abuan. Nah, apabila sudah ada keterlibatan orbita, biasanya akan ada gejala-gejala orbita, numbness yang minimal atau gangguan visus, ada oftalmoplegi. Kemudian kalau yang intrakranial biasanya pasien kadang-kadang dikonsulkan dari neuro. Jadi pasien ada demam tidak unknown primary source-nya, sudah dikasih antibiotik tidak respon, kemudian juga demamnya tidak turun-turun. Nah, ternyata dari MRI kadang-kadang ditemukan ada something. Nah, itu dari sinusnya kita harus curiga ini suatu sinus jamur invasif. Nah,
ini adalah kriteria diagnosis. Jadi biasanya dari kalau pasiennya bukan datang ke THT, kadang-kadang sudah bawa radiologis, kemudian harus kita confirm dengan histopatologi, dan juga kalau untuk yang kronik invasif dari histopatologi akan ditemukan sel giant dengan TB negatif. Nah, ini juga harus dicurigai suatu kronik invasif yang granulomatos. Nah, tadi sudah dijelaskan juga, sudah tersentuh dan kita. Jadi sebenarnya diagnosis awal rinosis jamur invasif itu ada di tangan kita sebagai dokter THT. Nah, kadang-kadang memang masih ada yang belum bisa membedakan ya, mana yang invasif, mana yang non invasif. Ini adalah pemeriksaan endoskopi yang tersering sebenarnya sangat-sangat jelas, bisa dibedakan. Yang paling ujung kita lihat. Ini invasif itu kita biasanya pasien datang sudah ada krusta, black Eshar, kehitaman, kemudian kongkanya mengalami hipotrofi, ya mengecil, kemudian ada krusta-krusta di daerah septum, kongka media, dan kongka inferior. Nah, bedakan dengan invasi fungal. Invasi fungal itu biasanya kadang-kadang hanya proses usinasusnya bulging, sekret yang purulen, atau gambaran perkejuan atau cheesy-like material. Dan kadang-kadang di maksila kalau kita sudah lakukan FAST, gambar yang di tengah, kita temukan adanya cheesy-like material. Kemudian kalau alergik fungal bagaimana endoskopinya? Kalau alergik fungal jelas sekali dia ada gambaran polip baik unilateral maupun bilateral yang disertai dengan alergik musin. Jadi kita sebenarnya sebagai dokter THT dari awal pada saat pasien datang dari endoskopi sebenarnya sudah harus bisa membedakan antara invasif dan non invasif. Nah, kadang-kadang belum ada black Eshar, kadang-kadang belum kelihatan hifa, tapi kita lihat kongka medianya pucat sekali, berwarna keputihan. Nah, ini juga salah satu sign ya, karena sudah terjadi trombosis di arteri yang memperdarahi kongka media. Nah, kemudian berlanjut terjadi nekrosis jaringan, baru akan terlihat gambaran nekrotik black Eshar dan krusta-krusta yang kehitaman. Nah, kadang-kadang juga sudah sampai keluar ya, sampai keluar hidung, ke kulit. Kita lihat ada gambaran kehitaman dan juga palatum. Jadi jangan lupa selain endoskopi, nasoendoskopi kita lihat palatumnya. Apakah sudah terjadi destruksi? Kadang-kadang datang dengan kondisi palatum yang sudah jebol. Maaf, boleh dinyalain videonya? Nah, ini adalah salah satu pasien yang datang ke rumah sakit saya dengan mukor. Jadi hasil biopsinya, hasil sediaan langsungnya mukormikosis. Kita lihat di sini gambarannya sekretnya mukopurulen, kemudian gambaran kongkanya ada krusta dan black Eshar sampai ke nasofaring. Kemudian juga mau dipercepat videonya. Kemudian juga kita lihat ada daerah palatumnya sudah terjadi destruksi disertai dengan black Eshar. Ya, ini nasofaringnya juga sudah. Yang akhir video kita lihat di akhir video. Nah, itu ya, jadi palatumnya dijebol, destruksi, dan terbentuk fistula dari orofaring ke hidung. Nah, ini adalah protokol diagnostik. Jadi ketika ada kecurigaan dari clinical symptom, dari endoskopi, kemudian kita harus saat itu juga, jangan ditunda-tunda lagi, hari itu juga kalau bisa kita lakukan diagnostik dengan biopsi atau pengambilan sediaan langsung. Disinilah tadi peran, sudah dijelaskan peran kolaboratif. Jadi kita biasanya kalau di Jakarta, kita karena ahli mikologi itu, mungkin saya nggak tahu kalau di daerah bisa aja ahli mikologi itu adalah ahli mikrobiologi atau ahli parasitologi. Kebetulan di FKUI ahli mikologinya adalah di Departemen Parasitologi. Jadi biasanya kita sudah kolaborasi di sana dulu dengan Profesor Retno, sekarang ada Dr. Adah Robi. Biasanya saya akan menelpon beliau. Sebelum saya mengambil jaringan, saya akan menelpon, kemudian saya menginfokan, saya akan mengirim sediaan ini dan mohon untuk dilihat sediaan langsungnya. Dan biasanya pasien mengantarkan langsung ke sana, kemudian nanti dibaca. Dan biasanya beliau dalam hitungan 15 menit, setengah jam akan menelpon kalau memang ada mukor atau aspergillus. Jadi biasa kita diinfokan sehingga kita langsung bisa take action, ambil pemeriksaan radiologi sito dan persiapan debri demam sito. Nah, di mana sebaiknya kita melakukan biopsi atau pengambilan sediaan langsung? Dari kepustakaan dikatakan yang paling tinggi untuk mendapatkan sediaan langsung itu justru predileksinya adalah di kongka media. Maka biasanya ini, mohon video, saya selalu mengambil di kongka media. Kita lakukan ambil biopsi. Yang diambil adalah black Eshar-nya juga jaringan sehatnya. Ya, diambil black Eshar-nya, kita lihat sampai yang di bawah sudah bersih. Silakan, mohon yang video bawah.
Video yang bawah, nah ini juga untuk dikirim juga ke histopatologi untuk pemeriksaan histopatologi. Jadi dua, biasanya saya ambil dua, satu kirim ke parasitologi atau pokoknya ke ahli mikologi, kemudian yang di bawah ke patologi anatomi. Nah, ini adalah protokol pengambilan sampel yang sudah disepakati oleh ahli mikrobiologi, kemudian PAMKI, parasitologi, dan mikologi. Jadi pengambilan jaringan atau biopsi ini boleh dilakukan oleh spesialis yang berkompeten. Jadi dilakukan pengambilan, kemudian mohon videonya, diambil jaringan, dimasukkan ke pot steril, kemudian ditetesin dengan NaCl. Hanya beberapa tetes saja, tidak perlu sampai terendam, tapi yang penting basah, gitu ya. Dimasukkan ke pot steril. Tidak boleh juga ditangani secara berlebihan, tidak boleh dicacah, tidak boleh dihancurkan, gitu ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam pot steril, ditutup rapat, kemudian langsung dikirim maksimal 2 jam. Jadi tidak boleh berlama-lama. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien datang hari libur? Ini yang agak sulit. Ya, dari rekomendasi mereka biasanya boleh dimasukkan ke kulkas dengan suhu 4 derajat, disimpan dulu. Tapi memang hasilnya biasanya lebih kurang baik. Kadang-kadang kulturnya nggak tumbuh gitu, karena memang sebaiknya fresh gitu ya. Baru diambil maksimal 2 jam dalam suhu 25 derajat, dikirim ke ahli mikologinya. Nah, ini adalah gambaran dari sediaan langsung. Jadi sebenarnya definitif anti jamur yang akan kita berikan itu tidak harus berdasarkan kultur. Kita tahu bahwa pemberian antibiotik kan harus berdasarkan kultur. Tapi kalau untuk ini, karena kulturnya baru jadi 7-10 hari, kadang-kadang pasiennya udah nggak bisa bertahan menunggu 7-10 hari, maka dasar dari hasil pemeriksaan sediaan langsung sudah bisa menjadi dasar kita untuk memberikan antifungal. Jadi itu yang perlu dicatat. Jadi sediaan langsung itu sudah bisa kita memberikan antifungal definitif. Hanya dari sediaan langsung, bukan kultur ya. Nah, kalau dilihat di sini, biasanya ahli patologi anatomi sebenarnya juga punya pengalaman untuk mendiagnosis Aspergillus. Ya, jadi mereka bisa sudah banyak mendiagnosis Aspergillus. Ya, kita lihat biasanya bentuknya hifanya bersekat, berbeda dengan mukor. Nah, ini kalau mukor bentuknya ribbon-like dan dia biasanya tidak bersekat, memiliki cabang di sisi kanan dengan sudut 90 derajat. Nah, untuk mukor memang agak sulit diagnostiknya. Setahu saya sudah berkonsultasi dengan patologi anatomi, mereka tidak terlalu memiliki pengalaman, maka butuh expert dari ahli mikologi. Nah, yang repotnya kalau misalnya terjadi koinfeksi. Dari patologi anatomi diagnosisnya Aspergillus, tapi ternyata ada mukor juga. Nah, ini yang agak sulit karena pemberian anti jamurnya tentu berbeda jenisnya. Nah, ini kalau dilihat ada ini ya, trombosis ke dalam endotel pembuluh darah. Oke, selain dari definitif dari sediaan langsung, tentu kita juga butuh radiologi untuk menentukan stadiumnya, sudah stadium berapa ya. Jadi biasanya kita langsung hari itu juga pasien datang langsung ambil biopsi sediaan langsung, kemudian juga kita lakukan radiologi sito. Nanti bisa dilakukan dengan CT scan, dan kalau ada kecurigaan ke orbita atau intrakranial tentu dikombinasi dengan MRI dengan kontras. Ini satu contoh, stadium 1 masih terbatas di sinus paranasal. Kalau kita lihat lamina papiracea-nya, ini CT scan ya, gambaran CT scan, walaupun lamina papiracea sudah irregular tapi masih intak. Kemudian ini stadium 2. Nah, kalau ada kecurigaan di orbita, ada gangguan visus, numbness, segala macam, kita harus mintakan juga MRI. Nah, kita lihat ada masuk ya, enhancement pada pemeriksaan T1, gadolinium kontras, masuk ke dalam orbita. Kemudian stadium 3 sudah terjadi trombosis sinus cavernosus, atau apabila terjadi infak trombosis pada arteri karotis, terjadi infak yang luas pada cerebri. Nah, kadang-kadang pasien dikonsulkan misalnya dari neuro, bukan langsung datang ke THT. Pasien dengan demam yang tidak membaik dengan antibiotik, demamnya peak gitu ya. Nah, kadang-kadang dapat dari MRI kepala didapatkan ada namanya black turbinate sign. Nah, ini walaupun tidak eksklusif dimiliki oleh invasi fungal, tapi ini bisa menjadi membantu kita memprediksi. Jadi biasanya normalnya MRI dengan kontras, gambaran kongka itu harusnya menyangat. Tapi kalau pada invasi fungal yang sudah mengalami trombosis, maka terdapat kongkanya berwarna gelap, tidak menyangat, yang disebut dengan black turbinate sign. Ini bisa membantu kita untuk sebagai prediktor. Oke. Nah, ini adalah protokol terapi dari Lancet. Jadi setelah tadi sudah dijelaskan ya bahwa tugas kita adalah diagnosis secara cepat, kemudian
operasi radikal, ketika terdiagnosis kita harus operasi radikal debri demang secara cepat juga. Tapi tidak kalah pentingnya adalah juga tata laksana komorbidnya. Jadi misalnya pada pasien-pasien imunokompromisnya kita harus cari apa penyebabnya. Kalau akibat neutropenia akibat kemo ya mau nggak mau mungkin harus di stop dulu. Kemudian bisa diberikan transfusi leukogen misalnya. Atau pasien-pasien yang mendapatkan steroid dosis tinggi ya harus di stop dulu seperti itu. Jadi tetap harus tata laksana. Maka inilah peran kolaboratif, baik dalam diagnostik maupun dalam terapi. Tetap harus ada kolaboratifnya. Kalau diagnostiknya kita kolaborasi dengan ahli mikologi, ahli patologi, dan radiologis, untuk tata laksana kita berkolaborasi dengan penyakit dalam untuk tata laksana komorbidnya. Misalnya dengan hiperglikemiknya harus dikoreksi ya, ketoasidosis. Tadi ini juga sudah ditampilkan oleh Dr. Robert. Ya, kita bersyukur karena dulu sebelum ada isavuconazole ini adalah second line dari triazole. Dulu itu memang first line-nya adalah amphotericin B. Cuma memang amphotericin B ini yang kita punya kan yang deoksikolat. Sementara yang ideal adalah yang liposomal. Deoksikolat ini memiliki efek samping nefrotoksina juga lebih berat. Saya punya pengalaman pasien saya waktu itu tidak bisa bertahan hanya 5 hari diberikan. Itu pun saya dapat sumbangan dari Prof. Retno dikasih karena di rumah sakit saya tidak ada amphotericin B. Cuma bisa bertahan 5 hari harus di stop karena terjadi penurunan keadaan umumnya. Akhirnya di stop kemudian dilanjut dengan itraconazole oral. Jadi memang cukup berat ya amphotericin B. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada generasi baru isavuconazole. Kemarin itu ada kasus laporan pasca COVID di Jakarta oleh Dr. Melati dan itu mendapatkan isavuconazole, hasilnya cukup baik. Pasiennya sembuh alhamdulillah. Jadi dengan efektivitas yang sama dengan amphotericin B tapi efek sampingnya lebih minimal. Cuma memang harganya masih sangat mahal. Nah, ini sedikit saya ingin sharing salah satu video operasi dari Profesor Dr. Janakiram ya. Jadi ini adalah kasus beliau di India dengan pasien dengan mukormikosis. Jadi dari hasil endoskopi tidak ditemukan gambaran Black Eshar, tidak ditemukan gambaran HIV. Tapi pasien ini ada sekret yang kehitaman. Jadi beliau tuh juga menyatakan bahwa kalau ada pasien yang dari endoskopi tidak jelas, tapi ada sekret yang berwarna kehitaman atau keabu-abuan, kita harus curiga ini suatu invasi fungal atau mukormikosis. Nah, ini teknik operasinya beliau lakukan maksilotomi medial, mengangkat kongka inferior, kemudian beliau mengejar sampai ke arteri sphenopalatina. Kenapa? Karena kadang-kadang meskipun tidak terlihat biasanya si HIV tadi sudah trombosis yang sudah terjadi tadi akan masuk ke dalam, mohon dipercepat videonya, akan masuk ke dalam arteri sphenopalatina dan juga area pterygomaxilla. Maka operasi yang kita lakukan debri demangnya itu harus mengejar sampai ke arteri sphenopalatina dan membuka fossa pterygomaxilla dan mengejar sampai arteri maxillary interna. Pada kasus invasi fungal yang berat, pada kasus ini contohnya sphenopalatinanya tidak berdarah, ketika dipotong tidak berdarah, dan juga arteri maxillary internanya pun tidak berdarah karena sudah terjadi trombosis. Nah, jadi kalau seperti ini kasusnya, maka kita juga harus kejar ke V2, nervus vidianus, karena itu juga akses, karena invasi fungal tidak hanya angioinvasif tapi juga neuroinvasif. Dia akan melalui nervus V2 masuk ke dalam intrakranial untuk menyebabkan trombosis sinus cavernosus. Boleh dipercepat lagi? Ya, jadi ini beliau buka sampai pterygomaxilla dan mencari kejar sampai arteri maxillary interna. Tuh ya, arteri maxillary interna tidak berdarah, ya, kemudian dikirim ke histopatologi untuk pemeriksaan histopatologi. Ya, kita lihat sudah ada trombosisnya, ya. Oke. Nah, ini juga salah satu metode pengobatan dulu pernah dikerjakan di RSCM oleh guru saya Dr. Dani. Jadi sandwich terapi. Artinya ketika terdiagnosis mungkin misalnya belum bisa dilakukan debri demang sito, bisa masuk dulu antifungal, kemudian lakukan debri demang dan kemudian dilanjutkan dengan antifungal lagi. Dan ini pada waktu itu Dr. Dani pernah presentasikan hasilnya cukup baik ya. Survival rate-nya cukup tinggi. Take home message-nya adalah tadi sudah juga dijelaskan Dr. Robert Sinto bahwa sebenarnya karena kasus ini fulminan yang kematiannya lebih ganas dari tumor, bisa meninggal dalam hitungan hari, maka diagnosisnya harus bisa kita tegakkan sesegera mungkin.
kalau bisa pada saat pasien datang langsung kita lakukan pemeriksaan pengambilan jaringan dan pemeriksaan sediaan langsung. Kemudian juga tata laksana yang segera. Tata laksana ini tidak hanya debri demangnya, antifungalnya, tapi juga tata laksana komorbidnya. Tadi ya reversal komorbid. Jadi kalau memang ada kasus-kasus yang kalau imunokompromis harus berusaha berkolaborasi dengan bagian terkait, dan jangan lupa kalau setelah terdiagnosis untuk pemberian antifungal biasanya kita kolaborasi dengan spesialis penyakit dalam KPTI ya, tropik infeksi, untuk berkonsultasi untuk pemberian antifungal, karena yang berkompeten memberikan antifungal adalah dokter penyakit dalam spesialis KPTI. Nah, biasanya kalau early detection dan early management yang kita lakukan ini bisa mencegah kematian dan juga meminimize neurologic sequelnya, terutama infak apabila sudah terjadi trombosis sinus cavernosus atau trombosis di arteri karotis. Jadi ini tadi ya, jadi ketika sudah ada dari klinis sudah curiga, langsung diagnosis secara cepat, tata laksana secara cepat juga, dan bisa kita menyelamatkan hidup pasien. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Desi jangan turun, silahkan kita duduk bersama di podium, dan juga Dr. Robert. Kita akan melakukan diskusi beberapa kasus. Iya, mohon Dr. Robert ditampilkan. Jadi ada slide saya. Halo Dr. Robert. Selamat pagi Dr. Retno, selamat pagi Dr. Desi. Iya, selamat pagi Dr. Robert. Itu kalau panggil saya Dr. Retno karena saya adalah co-author-nya pada publikasi yang dibuat Dr. Robert pada saat beliau menjadi mahasiswa. Bayangkan, sampai sekarang saya beruntung. Saya nggak tahu apakah saya yang awet muda atau Dr. Robert yang the real rising star gitu ya. Alhamdulillah, jadi saya masih bisa melihat dan melihat Dr. Robert ada di sana sebagai stars dan tetap berkolaborasi. Terima kasih Dr. Robert. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen. Jadi ada satu lagi, mohon dapat jadi kita ada 3. Iya, bisa tampak di share kamera PPT, Dr. Robert dan kami berdua. Iya, baik. Dr. Robert, kita mulai dari case finding, tips and tricks. Saya akan memperlihatkan pasien yang datang dirujuk ke RSCM untuk tindakan pembedahan. Oke. Ya. Pasien datang dengan keluhan klasik rhinosinusitis, yaitu hidung tersumbat, kemudian ada sekret yang kadang-kadang berwarna kehijauan menurut pasien, kuning kehijauan, disertai dengan nyeri wajah, tidak ada gangguan penghidup. Gejala klasik, lalu dibuat CT scan. CT scan ini menunjukkan hasil seperti tadi. Kita lihat ekstensivitas dari penyakit. Mungkin Dr. Desi yang akan menjelaskan. Silakan Dr. Desi. Ya, terima kasih Dr. Dani. Kalau kita lihat dari CT scan-nya ada perselubungan. Ini CT scan-nya tanpa kontras. Kita lihat ada perselubungan di unilateral. Kita mulai ya. Ya, dari sinus maksila, kemudian frontal, ethmoid, ya, sudah ada destruksi juga dari konka medianya. Ya, ini memang kalau dan sphenoid ya, sphenoidnya juga ada perselubungan. Memang kalau rekomendasi yang biasanya kita lakukan untuk kasus rhinosinusitis adalah CT scan tanpa kontras. Mungkin Dr. Dani, apakah pasien ini dilakukan MRI? Pasien datang untuk dilakukan pembedahan, dirujuk untuk pembedahan di RSCM,
Kemudian tambahannya ada hal yang mungkin harus dinotis Dr. Desi untuk selain diagnosis banding untuk rhinosinusitisnya. Kalau kita lihat sudah ada destruksi dari congka media ya dok, destruksi dan juga congka inferiornya juga atrofi, dan ini biasanya memang salah satu sign yang perlu kita notice pada kasus-kasus invasif, biasanya karena sudah terjadi erosi dan destruksi tulang. Ya, jadi rhinosinusitis kronis primer unilateral, kita belum melihat ada tipe inflamasinya karena dirujuk untuk tindakan pembedahan, tetapi kita melihat kok ada congka media yang hilang, gitu ya, yang destruksi. Baik, lalu pasien ini kita lakukan nasoendoskopi. Ini hasilnya. Iya. Jadi Dr. Desi, apakah kasus ini selain diagnosis banding untuk rhinosinusitis kronik, apakah kita berpikir juga sesuatu proses yang sifatnya lebih spesifik untuk kasus ini? Iya dok, kalau dilihat dari endoskopinya, kita lihat ada gambaran krusta, kemudian juga ada gambaran black Eshar, jadi yang disertai sekret yang juga kehitaman, purulen. Jadi menurut saya tetap kita harus DD dengan invasif fungal dok. Karena kalau yang non invasif fungal gambarannya tidak akan seperti ini. Memang sih ada polipoid kalau kita lihat, tapi dengan gambaran destruksi jaringan kita tetap harus berpikir bahwa ini adalah, apalagi disertai dengan black Eshar atau nekrosis, krusta, tentu kita harus berpikir bahwa ini suatu yang proses yang invasif. Baik, jadi kecurigaan pertama ada pada kita sebagai memang kompetensi kita untuk mendiagnosis rhinosinusitis kronis, dan hasilnya pada pasien ini yang kita dapatkan adalah NK T-cell lymphoma yang terjadi bersamaan dengan sinonasal kronik invasif mukormikosis. Nah, jadi mungkin dari Dr. Desi, mengapa akhirnya kita bisa mendapat dua diagnosis ini pada saat kita melakukan tindakan pembedahan? Ya, jadi memang sering juga dok, memang invasi fungal itu terjadi pada NKT karena itu kan terjadi juga penurunan dari sel-sel neutrofil dan makrofagnya. Ya, itulah yang makanya kita memang pada saat awal diagnostik itu kita butuh biopsi dua. Jadi satu ke ke mikologi, satu lagi harus ke patologi anatomi untuk mendapatkan apakah ada kemungkinan keganasan NKT sel. Ya. Baiklah, jadi dari apa yang kita lakukan, yaitu ketika kita sensitif terhadap sesuatu kelainan, kemudian kita melakukan tindakan yang berikutnya sesuai dengan kecurigaan kita, sekali lagi berarti diagnosis banding sinusitis jamur invasif kronis pada pasien ini juga harus didukung oleh pemeriksaan diagnostik, dan tetap yang dianjurkan adalah selain pemeriksaan ke mikologi, kita juga harus mengambil jaringan untuk diperiksakan ke histopatologi, karena pada kasus ini kita mendapatkan dua penyakit yang terdiagnosis bersamaan dari dua hasil pemeriksaan yang berbeda. Mungkin saya akan meminta tambahan informasi dan kedalaman pengetahuan dari Dr. Robert mengenai mengapa kasus-kasus mukor itu terjadi bersamaan dengan keganasan NK T-cell. Silakan Dr. Robert.
Baik, terima kasih Dokter Dani atas kesempatannya. Jadi sebelum saya menjawab yang tadi pertanyaan spesifik Dokter Dani, yang menarik yang saya ingin address ke semua audiens gitu ya, yang mayoritas mungkin adalah spesialis THT dan KL. Jadi bahwa jangan saling melupakan satu dengan yang lain gitu ya. Ketika kita mendapatkan kasus seperti tadi, kita berpikir hanya jamur saja, terus kita tidak melakukan diagnostik untuk underlying disease-nya, itu juga jadi bahaya dan fatal. Sebaliknya, kalau kita sudah terpreokupasi bahwa ini destruksi, ini pasti keganasan gitu ya, kita tidak lakukan pemeriksaan jamur, nah itu juga lolos. Jadi lakukan pemeriksaan keduanya, dan kalau ketemu dengan satu, jangan puas kalau menunggu yang lain belum keluar hasilnya. Nah memang betul, tadi Dokter Dani sampaikan bahwa jamur-jamur itu memang sering tumbuh pada daerah nekrotik. Nah, jaringan nekrotik penyebabnya itu bisa banyak sekali. Bisa keganasan, itu menjadi salah satu sering penyebabnya. Ditambah lagi pada keganasan, proses destruksi yang terjadi bukan hanya lokal, tapi proses destruksi terjadi juga secara sistemik, yaitu berupa gangguan kekebalan tubuh. Kita tahu NK T-cell lymphoma itu terjadi kerusakan bukan hanya pada struktur lokal di daerah tempat lymphoma tersebut, tapi juga ada gangguan imunologi. Jadi pathway imunologinya akan terganggu dengan adanya perubahan struktur dari NK T-cell tersebut. Nah, itu menjelaskan mengapa pada pasien dengan limfoma khususnya NK T-cell itu memang keganasan terjadi sering terjadi disertai dengan penyakit infeksi-infeksi yang tidak lazim terjadi pada individu yang imunokompeten. Nah, memang yang menarik pada kasus ini adalah kalau tampilannya kronik gitu ya Dokter Dani. Karena biasanya kalau pada pasien yang imunodefisiensi, misalnya NK T-cell, proses kerusakan sinusitisnya tersebut biasa terjadi acute fulminant. Nah, itu yang mungkin agak sedikit menarik. Nah, tinggal penjelasan berikutnya adalah apakah memang NK T-cell-nya tersebut NK T-cell yang dalam arti kutip baru, sehingga destruksinya belum terjadi secara sistemik, sehingga imunodefisiensinya juga belum terjadi secara sistemik. Mungkin itu sedikit dari secara pandang klinisi apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini, Dr. Retno. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Robert. Saya akan menunjukkan lagi variasi dari sinusitis kronik invasif yang bersamaan dengan NK T-cell. Ya, ini kasus yang berikutnya. Ya, jadi pasien datang dengan destruksi pada daerah ala, dan pada saat kita melakukan debridement itu didapatkan fusarium, lalu diberikan terapi antifungal. Dan pada saat kita sudah beberapa saat, kan biasanya seperti saran dari Dr. Robert, kita harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah kita bisa menghentikan pengobatan atau tidak pada posisi yang ini. Kemudian ternyata didapatkan NK T-cell. Jadi diagnosisnya adalah fusarium terlebih dahulu. Sekali lagi ini adalah kronis, jadi pasiennya kelihatannya dengan KU yang baik, bukan dalam keadaan yang acute fulminant, dan ternyata sekali lagi didapatkan NK T-cell lymphoma. Demikian juga pada kasus yang ini, pasien datang dengan destruksi pada daerah dorsum nasi, kemudian yang makin meluas, diberikan anti jamur, dan kemudian pada saat kita ingin membuktikan, oh ini kelihatannya kok semakin baik ya pada kondisi yang ini, ya seperti ini kok ya. Kita ingin melihat bagaimana respons terhadap anti jamur, dan sekali lagi pada hasil histopatologinya baru didapatkan NK T-cell lymphoma. Nah, mungkin yang kita ingin dengar pendapat lagi dari Dr. Robert, ternyata ketika anti jamur sudah berhasil mengeradikasi dari jamurnya, kemudian kita melakukan sekali lagi harus 2 pemeriksaan jaringan ke mikologi dan ke histopatologi, kita akan mendapat surprise yang kedua, yaitu NK T-cell lymphoma. Mohon pendapat Dr. Robert, silahkan. Ya, terima kasih Dr. Dani. Jadi memang betul diagnostik itu akan sangat tergantung dari kepiawaian sejawat THT untuk mengambil area diagnostiknya gitu ya Dr. Dani. Tadi Dr. Desi juga sudah sampaikan bahwa ada lokasi-lokasi khusus yang mungkin harus kita perhatikan di saat pengambilan, dan
ketajaman klinis kita gitu ya. Klinis kita tuh maksudnya kita adalah dokter THTKL untuk bisa mencurigai lesi yang memang bisa diagnostik untuk kita ambil. Karena kalau tidak kita ambil di tempat yang tepat, ya kita tidak akan bertemu dengan penyebab patogen ataupun penyebab underlying dari keganasannya. Itu mungkin dokter Retno, dan ya jadi jangan lupakan biopsi, pikirnya ke mana. Dan yang berikutnya selain keterampilan dari dokter THTKL, yang penting adalah bagaimana cara kita memperlakukan spesimen, gitu ya. Tadi dokter Desi sudah sampaikan juga. Jadi kadang-kadang negatif itu tempatnya diambil sudah benar, tapi bagaimana kita men-treat spesimen sehingga sampai ke tempat pemeriksaannya, nah itu juga jadi penting untuk menghindari hasil false negatif. Itu mungkin dokter Retno yang bisa saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Robert. Baik, dari Dr. Desi mungkin ada pesan pembelajaran mengenai seleksi kasus, karena ini banyak sekali sebenarnya kasus yang datang dari persahabatan. Kemarin ya terakhir pasiennya juga baru dikirim karena tidak mendapatkan isavuconazole, tetapi sekarang masih dirawat, kondisinya bagus karena kondisi yang kronis ya Pak Eko. Ya, oke, silakan Dr. Desi, ada tips, ada pesan pembelajaran yang lain. Ya, terima kasih Dr. Dani. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, pertama ketika ada pasien dengan keluhan rhinosinusitis, jangan lupa dari endoskopi kita lihat gambaran yang black Escher atau yang destruksi tulang, kongkanya menjadi atrofi. Nah, itu kita harus curiga bahwa itu adalah suatu proses invasi fungal. Dan apabila misalnya pasien tidak datang dengan endoskopinya tidak terlalu jelas, jangan lupa anamnesis. Apabila ada postnasal drip yang berwarna kehitaman atau kecoklatan atau keabu-abuan, juga kita tetap harus curiga, apalagi dengan disertai dengan gejala klinis yang lain, misalnya gangguan visus atau gangguan mata. Nah, seperti itu kita harus aware, dan kalau bisa dilakukan saat itu juga, jangan ditunda lagi. Jadi dan juga yang paling penting kita membentuk kolaborasi dulu dengan diagnostik, histopatologi, ahli mikologi, supaya nanti enak kerjasamanya. Ketika ada pasien datang, kita bisa langsung kayak kita ya, saya diajarkan Dokter Dani, bisa langsung telepon, dan beliau juga memberikan jawaban via telepon, sehingga saya langsung take action, pasien saya langsung radiologis, mintakan pemeriksaan radiologis dan perencanakan debris demam situ. Kemudian yang kedua, kalau pada pasien-pasien misalnya konsul dari bagian lain, ada demam yang tidak berespon dengan antibiotik, maka kita juga harus curiga bahwa ini mungkin saja invasi fungal. Dan yang ketiga, kalau misalnya tadi saya sudah sampaikan bahwa pemeriksaan itu kan yang disanjurkan oleh literatur ada dua, CT scan dan MRI, karena MRI itu lebih bagus untuk melihat penyebaran ke orbita dan intrakranial. Jadi memang yang disarankan itu adalah CT scan polos SPN dikombinasi dengan MRI yang dengan kontras. Namun saya sadar bahwa tidak semua sentra punya fasilitas MRI, maka yang disarankan kalau kita memiliki keterbatasan tidak punya fasilitas MRI, maka CT scan-nya dimintakan dengan kontras. Mungkin itu saja, Dok. Ya, terima kasih Dr. Desi. Jangan lupa underlying disease yang khas tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Robert, imunosupresan, pasien dengan imunosupresan, kemudian pasien DM, kemudian pasien neutropenia, dan pasien dengan thalassemia. Jadi itu yang benar-benar harus selalu ada ketika kita dikonsulkan dengan kondisi rhinosinusitis gejalanya, tetapi pada 4 pasien ini maka harus dibuat diagnosis banding sebagai rhinosinusitis jamur invasif. Nah, saya akan masuk kedua, karena tadi Dr. Desi menyinggung-nyinggung tentang peran dari CT scan kontras dan MRI. Mari kita dengarkan mari kita lihat bersama-sama kasus yang berikutnya. Adalah karakteristik kasus kedua adalah pasien yang di-refer bukan oleh dokter penyakit dalam ya, karena ini kita juga memberi wawasan gitu ya, bahwa ini dirujuknya oleh dokter bedah plastik ya. Ada open wound yang telah berlangsung selama 4 bulan dan selalu ada sekret dari hidung. Ini progressive right cheek swelling ya, jadi ada bengkak, protrusi, kemudian tulang maksilanya terpapar, defek pada palatum kanan, kemudian ada hidung tersumbat serta ingus berwarna kuning, kekuningan. Ya, ini defek palatumnya. Kemudian pasien dengan diabetes mellitus. Ya. Oh.
Oke, baik. Sebentar. Share screen. Ya, oke. Ini pasiennya. Ya, oke. Ini ulang lagi ya. Ini pasiennya. Kemudian ini gambaran defek palatumnya. Diabetes mellitus HbA1c 6,6 dengan insulin terkontrol. Kemudian ini clinical findingsnya dideskripsikan, ini PPDS presentasi ya, jadi mereka harus konsul kita ke oftalmologi karena ada proptosis dari mata kanan dengan tajam penglihatan 3/60 dan ada hambatan pergerakan otot bola mata ke segala arah. Ya, ini hasil CT scan-nya. Bisa dijalanin nggak ya? Kok nggak bisa dijalanin? Oke, ini hasilnya proptosis pada mata kanan disertai dengan erosi dan destruksi pada tulang yang sekitarnya dengan jaringan lunak yang defek serta ada gambaran proses infeksi. Dan apa yang kita dapatkan dari hasil MRI, apakah akan mendapatkan tambahan? Nah, ini tambahannya. Sphenoid sinusitis yang meluas sampai ke maksila, kemudian ada frontal, ini frontalnya nggak kelihatan lagi, mencapai daerah intrakranial dengan abses ekstradura temporal kanan yang menekan karotis interna sisi kanan, perluasan ke spasium parafaring sisi kanan serta mastikator. Ini hasilnya. Pada saat awal itu didapatkan kandida, tetapi karena kandida kita tidak kenapa jadi di belakangnya terus akhirnya mukor. Jadi kalau ini kandida rasanya nggak mungkin gitu ya. Jadi akhirnya dilakukan biopsi ulang dan hasilnya adalah mukor mikosis. Mungkin dari Dr. Desi ada tambahan mengenai peran dari MRI CT scan, dan jangan lupa CT scan-nya ada dengan kontras karena kita melihat ada gambaran klinis seperti ini. Mungkin dari Dr. Desi sarannya, silakan. Iya Dok, seperti mungkin yang sudah saya jelaskan bahwa mungkin yang sering terjadi adalah kadang-kadang minimal di daerah sinus paranasal, tapi jamurnya sudah meluas ke belakang, posapterygomaxilla, orbita atau ke intrakranial. Nah, untuk soft tissue di daerah orbita dan intrakranial memang akan lebih mudah dideteksi dengan MRI dengan kontras. Nah, saya sadari bahwa memang ini satu mahal dan tidak semua sentra punya. Jadi memang bisa kita alternatifnya adalah dengan CT scan dengan kontras. Kalau CT scan dengan kontras kita juga bisa melihat apakah ada penyangatan. Biasanya ada fat stranded. Fat stranded itu daerah orbita akibat inflamasinya bisa karena keganasan atau invasi fungal, didapatkan gambaran fat stranded di daerah lamina papyracea, itu juga bisa didapatkan dengan CT scan dengan kontras. Mungkin itu Dok. Iya, baik. Jadi modalitasnya memang kalau dengan MRI sangat berbeda gitu ya, jadi kelihatan sekali. Tetapi kalau kita tidak punya ini, terutama yang di daerah orbitanya ya Dr. Desi, jadi kalau memang tidak ada MRI tetap kecurigaannya open wound ya, jadi ada luka terbuka yang tidak ada perbaikan, maka kita harus mencurigai ini sebagai terkait dengan jamur invasif. Demikian. Nah, untuk reseksinya, Dr. Desi mungkin bisa lebih ditekankan kembali apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Seberapa besar kita mengejar arteri? Kalau arteri sphenopalatinanya tidak berdarah, apakah kita harus sampai mengejar ke arteri maxillaris interna? Kemudian juga bagaimana dengan 52 struktur neurovaskuler di situ, apakah juga harus dilakukan pengangkatan? Silakan Dr. Desi. Terima kasih Dok. Jadi memang prinsip
prinsip operasi pada jamur berbeda dengan sinusitis biasa. Kalau sinusitis biasa kita preserve functional. Tapi kalau pada rhinosinusitis jamur tentu terapi operatifnya adalah sifatnya lebih radikal, tapi tetap mempertahankan fungsi pasca operasinya. Jadi kan karena kita mengejar radikal juga fungsi hidungnya juga jadi hilang gitu. Nah, salah satu prinsip radikal ini adalah kita kelupas mukosanya. Kemudian yang paling penting karena kita tahu bahwa invasif fungal adalah neuroinvasif dan angioinvasif, maka kita harus kejar ke arteri di mana yang sudah kira-kira kita curigai sudah terlibat. Salah satunya adalah sphenopalatina. Apabila kita sudah buka sphenopalatina dan ternyata tidak berdarah, berarti kemungkinan sudah ada trombus di belakang dari arteri sphenopalatina. Maka kita kejar lagi ke belakang ke arah arteri maxillaris interna. Tadi seperti contoh video operasi yang menurut Dr. Jana Kiram itu tidak berdarah karena operasi arteri maxillaris internanya juga sudah terjadi trombosis. Nah, ini resiko sekali untuk infeksi ke arah intrakranial. Oleh karena itu yang kita harus kejar lagi adalah sarafnya karena neuroinvasi. Maka kita kejar nervus cabang V2, nervus trigeminus cabang 2. Mungkin seperti itu, Dok. Bagaimana dengan nervus infraorbitalis? Oh iya, satu lagi, Dok. Nervus infraorbitalis harus kita angkat juga karena kalau misalnya sudah masuk ke dalam neuroinfraorbita, kita tahu di situ kan banyak arteri oftalmika, arteri orbita yang lain yang merupakan jalan masuk dari hifa jamur masuk ke intrakranial. Maka itu juga harus sekaligus diangkat. Begitu, Dok. Jadi sekali lagi saya kan orang yang sangat fungsional ya. Dr. Robert itu melihat perubahan saya dari pemahaman fungsional. Kemarin Prof Kadar mengingatkan tentang PR ya. PR itu preservation dan restoration. Saya awalnya hanya berpikir preserve gitu. Tetapi sebenarnya fungsional bisa dilakukan ketika kita melakukan operasi radikal, kemudian kita melakukan perawatan pasca operasi supaya si fungsi hidung ini dengan sisa yang ada dia tetap berfungsi secara optimal. Jadi sekali lagi konsep preserve itu tidak ada di dalam sinusitis jamur invasif ya, Dr. Desi. Jadi kalau mau harus palatum masih kelihatan, angkat sampai kuncinya adalah berdarah. Kita tidak suka bloody surgery, tetapi ketika kita melihat darah keluar dari tepi luka, itu berarti we are happy to see blood ya. Itu biasanya sih orang onkologi ya, saya nggak suka kalau operasi berdarah-darah. Tapi kalau pada jamur invasif kita harus mencari perdarahan. Artinya itu adalah jaringan yang sehat. Kita nggak bisa lagi mengirim gitu ya ke dokter adah, kasihan banget kita nungguin kita untuk suatu tindakan frozen section misalnya. Jadi memang kemampuan klinis yang harus, bahkan 52 itu bisa tidak berdarah karena maksilarisnya, cabang maksilarisnya udah mengalami trombosis. Dan jangan lupa nervus infraorbitalis itu jalan menuju ke viscera orbitalis inferior dan masuk ke mata dan intrakranial. Jadi jangan lupa itu juga harus diangkat. Ada satu nervus lagi, Dr. Desi, yang harus kita selain 52 infraorbitalis yang di dekat sinus sphenoid, anatomi Vidianus. Ya, tadi Dr. Desi sebenarnya ngingetin, jangan lupa angkat Vidianus. Vidianus itu biasanya harus kita angkat pada kasus angiofibroma ya, jangan lupa ya. Kalau operasi angiofibroma itu kanal Vidianus, nervus Vidianus harus diangkat, kanal Vidianusnya harus dipasang bone wax. Karena itu sumber dari nanti perkembangan angiogenesis, karena ya diduga ini berhubungan dengan neurogenic inflammation. Begitu. Mungkin dari Dr. Robert ada apa saran buat surgeon, Dr. Robert? Ya, waktunya luar biasa sekali kalau saya dengar. Kalau saya dengar ceritanya luar biasa sekali ya. Saya lebih mudah meresepkan anti jamur ketimbang berjam-jam melakukan operasi dengan detail tapi hasilnya optimal gitu ya. Jadi kasus ini kalau saya boleh sharing ke teman-teman spesialis THT, mungkin message dari sisi saya infeksi adalah tadi yang dokter tadi sudah singgung ya, Candida gitu ya. Awalnya dapat Candida, kemudian ya jangan senang kalau dapat Candida kalau sifatnya invasif. Tadi saya sudah singgung juga di prestasi. Saya banyak belajar dari kasus-kasus
yang dirawat bersama, yang diberikan kesempatan rawat bersama oleh Dokter Dani. Jadi belajar juga. Jadi kalau dapat kandida, jangan pernah puas dengan kandida dan memberikan pelukan nasal lalu masalah dianggap selesai, gitu ya. Karena eksplorasi harus lebih jauh. Kalau memang dia invasif, minta biopsi ulang, gitu ya. Jadi kalau ini audiensial THT, lakukan biopsi ulang. Bilang ke pasien, saya butuh data lebih banyak untuk bisa dapat apakah memang ada infeksi jamur invasif lain yang lebih cocok ketimbang hanya sekedar kandida yang saya dapatkan. Itu mungkin Dokter Retno yang bisa saya sampaikan kalau dari sisi infeksinya. Terima kasih Dokter Retno. Toxic, aduh pusing deh, mendingan Dokter Robert aja deh yang ngurusin ya, saya operasinya aja, kemudian nanti kasih tahu kalau udah oke gitu ya, oh ini ternyata hepatotoxic dok, ini nefrotoxic, iya udah terima kasih, noted with thanks gitu ya Dokter Robert. Jadi passion memang akhirnya. Jadi buat apa juga kita sebagai surgeon yang udah capek gitu ya, aduh mikirin gitu ya, udah kirim aja ke Dokter Robert gitu, karena masing-masing punya passionnya. Mungkin dari Dokter Desi yang kadang-kadang nih ada kesulitannya nih dapat anti jamur, gimana sarannya? Iya dok, jadi saya jujur seumur-umur cuma dapat 3 kasus, satu kasus dengan mukor, waktu itu saya dapat sumbangan amphotericin B dari Prof. Retno, alhamdulillah pasien survive, jadi diberikan setelah diberi demam. Kemudian yang kedua aspergillus, kebetulan pasien mampu bisa beli voriconazole, karena voriconazole itu hanya ada yang paten, lumayan juga harganya 30 jutaan, yang IV survive alhamdulillah, dan yang tidak survive itu adalah candida, waktu itu tidak dapat mukornya dok, tapi disertai dengan NKT sel. Akhirnya pasien meninggal setelah kemo. Jadi memang prinsipnya tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, anti jamur ini memang menjadi masalah juga buat kita, karena tadi seperti yang dijelaskan Dr. Robert bahwa amphotericin B yang ada di kita adalah itu pun kalau ada. Kalau di rumah sakit saya tidak ada, waktu itu tidak ada karena harus diajukan obat SAS. Yang ada deoksikolat, efek sampingnya lebih berat daripada liposomal. Waktu itu juga pasien saya tidak bisa bertahan lama mendapatkan obat itu. Kita lanjut dengan itraconazole. Jadi memang itraconazole ini seperti yang sudah dijelaskan Dr. Robert tadi bisa menjadi pilihan di daerah apabila teman sejawat mengalami kesulitan untuk mendapatkan amphotericin B. Ya alhamdulillah isavuconazole sebenarnya ada, tapi memang mahal sekali harganya dan belum masuk Fornas. Jadi ada pilihan itraconazole. Saya rasa itraconazole masih lebih bisa didapat. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan dok untuk kasus mukor. Ya, terima kasih Dr. Desi. Sebagai kata akhir, mungkin kita akan mendengarkan closing remarks. Yang pertama dari Dr. Robert dan selanjutnya pada Dr. Desi. Silakan Dr. Robert. Closing remarks. Terima kasih Dr. Retno. Jadi singkat saja, kami sangat butuh bantuan dari sejawat THTKL untuk bisa mengidentifikasi dini, kemudian melakukan pengambilan spesimen dengan baik, melakukan pemeriksaan ke tempat yang baik, sehingga pada akhirnya kami mendapatkan kasus bukan yang buruk, yang tahu buruk, yang bisa kita harapkan survivalnya lebih baik dengan jamur yang tepat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Retno. Terima kasih Dr. Robert. Dr. Desi silakan. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk kasus invasi fungal, kita tahu bahwa yang akut fulminant ini sangat ganas, maka sudah jadi tanggung jawab kita sebagai dokter THT untuk bisa melakukan deteksi secara dini, melakukan diagnosis dan juga tata laksana secara dini untuk menekan angka kematian pada kasus ini. Mungkin itu dok. Dan jangan lupa tata laksana komorbidnya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, jadi kita sudah mendengarkan 2 closing remarks dari Dr. Robert dan Dr. Desi. Ada satu pertanyaan sebenarnya tentang cuci hidung. Jadi cuci hidung pada kasus ini tentu adalah pengobatan general pada kasus-kasus untuk semua kasus infeksi dan inflamasi. Tetapi kami tidak menganjurkan lagi untuk mencampur cuci hidung dengan amphotericin. Amphotericin susah-susah, terus juga dicampurkan dengan dextrose 5% dan itu juga tidak ada evidence-nya. Dan sesudah sekian lama memang tidak diperlukan, lebih baik di reserve amphotericin untuk diberikan secara intravena karena hasilnya akan lebih baik. Local control ada di tangan kita.
Ya, jadi dengan melakukan reseksi dan debridement, dengan mengetahui seluruh struktur, mengangkat struktur neurovaskular dan arteri, itu adalah kunci dari kontribusi seorang spesialis THT dalam penata laksanaan sinusitis jamur invasif. Demikian kata penutup dari saya. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya, Dr. Robert. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Retno.